Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis karangan Imam Suyuti, yaitu Lubabul Hadis, bab ke-10 tentang keutamaan hari Jumat. Pada hadis pertama disebutkan Sayyidul Ayyami Yaumul Jumu'ati. Pimpinan hari adalah hari Jumat. Kalau kita kenal ada hari Ahad, Isnin, dan seterusnya, maka pemimpinnya atau sayyidnya itu adalah hari Jumat. Pada penjelasannya, Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan kenapa hari Jumat disebut Sayyidul Ayyam. Itu diantaranya ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa pada hari Jumatlah Nabi Adam itu diciptakan, pada hari Jumat pula Nabi Adam diturunkan dari surga, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam wafat. Lalu pada hari Jumat pula ada satu waktu di mana apabila kita kebetulan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tersebut, maka insya Allah doanya tidak akan ditolak. Lalu pada hari Jumat pula akan terjadinya hari kiamat. Lalu hadis yang kedua dijelaskan, man ightasala yaumal jumu'ati kafarat anhu dzunubuhu wa khotoyahu. Di barang siapa yang mandi hari Jumat, maka dosa-dosanya itu akan ditutupi atau akan dihapus, dan kesalahannya. Jadi singkatnya, pada hari Jumat itu disunahkan mandi hari Jumat. Dan barang siapa yang melaksanakan sunnah mandi hari Jumat, maka dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya itu akan dihapuskan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Hadis yang ketiga disebutkan, inna yaumal jumu'ati wa lailataha arba'atun wa isyruna sa'atan ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha sittu mi'ati alfi atikin minan nari. Jadi di ada hadis ini disebutkan sesungguhnya hari dan malam Jumat itu 24 jam. Allah memerdekakan 600.000 orang yang dimerdekakan dari neraka dalam setiap jamnya. Inna yaumal jumu'ati wa lailataha arba'atun wa isyruna sa'atan ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha sittu mi'ati alfi atikin minan nari. Jadi hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat itu totalnya ada 24 jam. Dalam setiap jam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerdekakan 600.000 orang dari api neraka. Jadi selama 24 jam pada malam Jumat dan hari Jumat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerdekakan 14.400.000 orang dari api neraka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang yang dimerdekakan atau dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka pada hari Jumat. Inna yaumal jumu'ati wa lailataha arba'atun wa isruna sa'atan ya'tikullaha fi kulli sa'atin minha sittu mi'ati alfi atikin minan nari. Salah satu keutamaannya adalah yaitu, jadi kalau kita kepengin menjadi salah satu kandidat orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka pada hari Jumat, maka ya perbanyak amal di hari Jumat. Misalnya apa? Misalnya tadi seperti yang sudah disebutkan pada hadis sebelumnya, mandi
sunnah pada hari Jumat. Selanjutnya hadis nomor 4. Man tarokal jumu'ata min ghairi udhrin falyatasaddaq bidinarin fa illam yajid fa binisfi dinarin. Man tarokal jumu'ata min ghairi udhrin falyatasaddaq bidinarin fa illam yajid fa binisfi dinarin. Jadi di sini dijelaskan kalau kita terlanjur tidak melaksanakan sholat Jumat, maka dianjurkan untuk bersedekah 1 dinar. Kalau nggak punya 1 dinar, gimana? Maka setengah dinar. Dengan harapan bahwa kesalahan kita karena meninggalkan Jumat tanpa uzur itu bisa tertutup oleh kebaikan bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Kenapa? Karena ada dari yang menjelaskan bahwa ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik tersebut akan menutupi perbuatan buruk atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Dengan kata lain, kalau kita terlanjur meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, maka bersedekahlah 1 dinar atau setengah dinar. Insya Allah mudah-mudahan pahala sedekah tersebut bisa menembel kesalahan kita karena meninggalkan Jumat. Kira-kira begitu. Hadis yang kelima, man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Jadi barang siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat berturut-turut karena menyepelekannya, maka Allah itu akan mengunci hatinya. Jadi 3 kali ya. Jadi barang siapa yang 3 kali meninggalkan sholat Jumat karena meremehkannya, maka Allah akan mengunci hatinya. Mengunci dari apa? Dari hidayah misalnya. Jadi kita misalnya datang hari Jumat, kita enggak, Jumatan juga enggak apa-apa. Ya, lewat 1 Jumat. Nanti Jumat depan kita seperti itu, enggak Jumatan juga enggak apa-apa. Datang lagi hari Jumat, kita bicara lagi, enggak Jumatan juga enggak apa-apa. Maka setelah 3 kali Allah akan mengunci hatinya. Sehingga kalau hati terkunci, ya sudah, susah menjalankan kebaikan, susah menerima ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bahaya meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Hadis selanjutnya disebutkan man taraka salasa jumu'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqina. Nah, kalau pada hadis sebelumnya disebutkan barang siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat karena meremehkannya tahawunan, maka hatinya akan dikunci. Nah, pada hadis yang ke-6 ini disebutkan barang siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat tanpa uzur, maka dia akan dicatat sebagai orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita jangan pernah berpikir untuk meninggalkan sholat Jumat kecuali ada alasan-alasan syar'i. Selanjutnya hadis yang ke-7, man mata yaumal jumu'ati aw lailataha rufi'a anhu adzabul qabri. Barang siapa yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, maka dia itu akan dibebaskan dari siksa kubur atau siksa di alam barzah. Ini antara alam dunia dengan alam akhirat itu ada satu alam yang dinamakan alam barzah atau kita menyebutnya alam kubur. Nah, di alam kubur ini ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan siksa. Nah, salah satu orang yang akan dibebaskan dari siksa kubur itu orang-orang yang meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Dengan kata lain, kalau ada orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, dia berpotensi dibebaskan dari siksa kubur. Kalau yang meninggalnya tidak di hari Jumat atau tidak di malam Jumat, gimana? Sama, dia juga punya potensi untuk dibebaskan dari siksa kubur. Iya, kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri yang memfatwakan hadis tentang keutamaan meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, justru wafatnya pada hari Senin.
Kalau nggak salah ya, coba dicek lagi. Selanjutnya, kalau begitu gimana? Ya sudah, biasa aja. Meninggal di hari Jumat, malam Jumat, alhamdulillah. Meninggal di hari yang lain juga alhamdulillah. Yang penting kita husnul khotimah, bukan begitu? Nah, tentu ini syarat dan ketentuan berlaku ya, yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Kebetulan di sini syarat dan ketentuannya nggak disebutkan. Misalnya ada orang kafir meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, tetap dia kafir su'ul khotimah. Selanjutnya hadis nomor 8. Mangqala yaumal jumu'ati li sahibihi wal imamu yaktubu ansit au takalama au abisa au asyara biyadihi au birasihi faqad lago wa man lago fala jum'atalah. Jadi ini hadis ini menyebutkan barang siapa berkata kepada temannya pada hari Jumat padahal imam sedang berkhutbah, diamlah kamu, atau berbicara atau bermain-main atau menuding dengan tangannya atau kepalanya, maka dia sungguh berdosa. Barang siapa berdosa maka jum'ahnya tidak sempurna baginya. Jadi maksudnya begini, kalau kita berangkat dari rumah sholat Jumat, sudah sampai di masjid misalnya, khotib sudah naik untuk berkhutbah. Nah, kita itu diharuskan diam mendengarkan khutbah. Tiba-tiba kita ngomong. Di sini disebutkan harus diem. Nah, maka Jumat kita tidak sempurna. Atau pahala Jumat kita lago, nggak dapat. Kira begitu. Atau kita ngomong, atau dengan isyarat misalnya, diem. Nah, itu sama. Atau dengan kepala. Nah, pokok intinya, pada hadis ini itu Rasulullah menganjurkan kalau kita sudah sholat Jumat, sudah berangkat sholat Jumat sampai di masjid, kemudian mendengarkan khotib, ya udah diem, nggak usah bicara, nggak usah kasih isyarat, nggak usah apalagi bercanda. Intinya dengarkan khutbah Jumat. Itu secara umum. Tapi kalau ada sesuatu yang sifatnya darurat, misalnya ada ular mendekati seseorang, nggak masalah kita teriak, atau ada bahaya yang lain nggak masalah. Kira-kira begitu. Ini pada kondisi-kondisi yang normal. Karena apa kaidahnya? Setiap sesuatu yang umum pasti ada yang khasnya. Kira-kira begitu. Selanjutnya hadis nomor 9. Ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Jadi setiap orang yang muhtalim, di sini diartikan terjemahnya balik, atau orang yang mimpi. Kata-kata wajib ini harus, tidak wajib, sunnah saja gitu. Jadi istilahnya begini, kalau datang hari Jumat, bagi orang-orang yang tidak punya hadas besar, maka disunnahkan mandi sholat Jumat, mandi hari Jumat. Tetapi bagi orang-orang yang punya hadas besar, tentu wajib hukumnya untuk mandi di hari Jumat itu. Jangan hari Jumat, di hari biasa pun wajib mandi. Selanjutnya hadis nomor 10. Man adrokal jumu'ata falahu indallahi ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang menjumpai hari Jumat atau menjumpai sholat Jumat, maka Allah memberinya pahala 10 orang yang mati syahid. Jadi dengan kata lain, salah satu keutamaan sholat Jumat itu adalah mendapatkan pahala 10 orang yang mati syahid. Kira-kira. Tentu lagi-lagi serah dari ketentuan berlaku. Pada hadis yang lain disebutkan, man adroka minal jum'ati roknatan fal yusolli ilaiha ukhra. Wa man fatahu aroknatani fal yusolli arbangan awqala al-zuhra. Artinya barang siapa mendapatkan rakaat dari sholat Jumat, maka hendaklah ia menggabungkan rakaat yang lain terhadapnya. Dan barang siapa yang terlambat baginya 2 rakaat, maka hendaklah dia sholat 4 rakaat atau sholat zuhur. Jadi intinya kalau kita itu ketinggalan 1 rakaat, masih bisa bersama imam 1 rakaat, maka kita lanjutkan sholat Jumat 2 rakaat. Tetapi kalau kita nggak bisa sholat 1 rakaat pun bersama imam, maka nanti status kita jadi 4 rakaat atau sholat zuhur saja.
Itulah 10 hadis tentang keutamaan hari Jumat dan sholat Jumat dari kitab Lubabul Hadis Imam Suyuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.